Dari kami, saya Pendeta Robert Pandiangan, saya Pendeta Teti Dorinda Sinompul, saya Bibel Pro Juliani Tarihoran menyampaikan Selamat Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas. Dari kami, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seluruh warga jemaat HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Saat ini kita memasuki momentum sukacita, momentum kegembiraan, momentum ketika kemuliaan Allah terpancar dan kedamaian di bumi dinyatakan. Natal telah tiba, kita merayakan pesta kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Damai, Sang Pembaharu kehidupan, yang menyatukan segala asa dan rasa, yang memperdamaikan Allah dengan manusia. Sungguh suatu kebahagiaan sebagai umat Tuhan, sebagai tubuh Kristus, Gereja HKBP, utamanya HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, yang telah menyatakan diri sebagai berkat bagi dunia, baik di tengah pandemi COVID-19, berbagai bencana alam, semisal gempa di Tarutung, gempa di Cianjur, itu semua merupakan bagian dari pendamaian Allah dengan manusia dan penciptanya. Saya, selaku Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta ini agar selalu memelihara persahabatan dengan sesama, melalui kerukunan, menjaga kehidupan yang saling menghormati, mengikat semangat kebangsaan dalam kerjasama yang membangun kemanusiaan, baik di antara sesama warga gereja, dalam gerakan ekumenis, bahkan dalam kerangka kehidupan bernegara Kesatuan Republik Indonesia yang disatukan oleh prinsip Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu. Kesamaan cita-cita luhur sejatinya membuat warga HKBP sanggup melampaui perbedaan yang ada. Hadirlah menjadi sesama bagi orang lain dengan rasa kesehatian yang berdampak dan memulihkan. Saya juga mengajak kita agar merayakan Natal dengan kesederhanaan sebagai persiapan kita memasuki tahun baru 2023 di tengah ancaman resesi global yang melanda dunia. Mari agar tidak menjadi batu sandungan bagi sesama, dan marilah mengutamakan penghayatan dan kepedulian akan keberlangsungan hidup yang berkualitas. Merayakan Natal semestinya merupakan wujud nyata kehadiran Allah di dunia dengan nuansa persahabatan, penuh cinta kasih dan kedamaian. Saya, Preses beserta seluruh staf dan para pelayan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta menyampaikan selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat menyambut Tahun Baru tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. saya Pendeta Robert Pandiangan, saya Pendeta Teti Dorinda Sinompul, saya Bibel Pro Juliani Tarihoran menyampaikan Selamat Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas. Dari kami, saya Pendeta Robert Pandiangan, saya Pendeta Teti Dorinda Sinompul,
Saya Bigel Pro Juliani Tarihoran menyampaikan Selamat Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Horas, Horas, Horas. Dari kami, saya Pendeta Robert Pandiangan, Saya Pendeta Teti Dorinda Sinompul Saya Bigel Pro Juliani Tarihoran menyampaikan Selamat Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Horas, Horas, Horas. Dari kami, saya Pendeta Robert Pandiangan, Saya Pendeta Teti Dorinda Sinompul Saya Bigel Pro Juliani Tarihoran menyampaikan Selamat Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Horas, Horas, Horas. Dari kami, saya Pendeta Robert Pandiangan, Saya Pendeta Teti Dorinda Sinompul Saya Bigel Pro Juliani Tarihoran menyampaikan Selamat Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Horas, Horas, Horas. Dari kami, saya Pendeta Robert Pandiangan, Saya Pendeta Teti Dorinda Sinompul Saya Bigel Pro Juliani Tarihoran menyampaikan Selamat Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Horas, Horas, Horas. Amang dan 1 2 Amang dan Inang yang kami hormati, prosesi akan memasuki ruang ibadah. Kami mohon untuk bangkit berdiri.
Jemaat kami undang untuk duduk kembali. Sebentar, tak apa-apa. Kisah kelahiran Tuhan Yesus telah diserukan oleh para nabi sejak dahulu kala. Siapakah Yesus? Dari mana ia berasal? Dan apa yang dilakukannya di bumi ini? Inilah yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita mengenai Yesus. Mari kita dengarkan. Akulah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah. Aku adalah roti kehidupan. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak haus lagi. Aku adalah air sumber hidup. Barang siapa haus, baiklah ia mendekati aku dan minum. Barang siapa mempercayai aku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ganti mic-nya. Ganti. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Dan barang siapa yang hidup, ia tidak akan mati untuk selama-lamanya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tak dapat berbuat apa-apa.
Acara selanjutnya kata sambutan dari Ketua Panitia Natal Inang Sintua Tatirida NH Sibuan Boru Samosir. Shalom, Horas Amanginang, kami panitia APEN Natal dan Tahun Baru menyampaikan selamat Hari Natal untuk kita semua. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort, Pendeta RS Pandiangan MTH beserta Inang Boru Purba, yang kami hormati Inang Pendeta Fungsional, Pendeta Teti Dorinda Boru Sitopul beserta Amang Manulang, yang kami hormati Inang Bibel Pro Juliani Tarihoran, yang kami hormati semua Amang Inang Parhalado dan calon Parhalado, yang kami hormati Amang, Inang, Opung, Jemaat HKBP Kernolong, dan jemaat tamu yang selalu rindu bergereja di HKBP Kernolong ini, yang kami kasihi semua naposobulung, remaja, anak sekolah minggu, dan yang kami hormati juga semua majelis atau semua jemaat yang mengikuti ibadah di rumah melalui live streaming. Terpujilah Tuhan kita Yesus, Allah Bapa di sorga, yang memelihara hidup kita dan memberi kita napas kehidupan. Oleh karunia Tuhan Allah yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa dunia ini, sehingga kita bisa datang ke rumah ibadahnya yang kudus ini bersukacita untuk merayakan kelahiran anaknya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita di pesta Natal kedua ini, sekaligus dengan pesta Natal gabungan dari week-week serta dari seksi-seksi. Tema Natal kita pada tahun ini adalah maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Diambil dari Matius pasal 2 ayat 12. Sebagai subtema dari Natal tahun ini adalah melalui perayaan Natal tahun 2022 ini, Jemaat HKBP Kernolong semakin percaya Tuhan Yesus senantiasa memberi jalan keluar dari pergumulan. Jadi Amang Inang, Naposobulung, remaja sekolah minggu,
kita harus semakin percaya dan yakin Tuhan Yesus senantiasa memberi jalan keluar dari setiap pergumulan yang kita hadapi. Yang kita dengar di tahun 2003 akan ada resesi. Janganlah menjadi kendor iman kita mendengar adanya berita itu. Tetapi marilah kita semakin mendekat kepada Tuhan, semakin kuat iman kita, agar kita tidak terlena dalam setiap pergumulan. Kami panitia mengucapkan terima kasih atas dukungan doa berjalannya acara demi acara dari mulai ibadah Apen subuh, ibadah Apen 1, 2, 3, dan 4, ibadah malam Natal, ibadah perayaan Natal pertama, bahkan Natal kedua, yang sekaligus Natal gabungan pada sore hari ini. Kami panitia juga mengucapkan terima kasih kepada Amang dan Inang Naposo yang sudah ikut memberi donasi dalam bantuan untuk dekorasi gereja kita ini. Begitu juga kami berterima kasih kepada yang memberikan tenaga, waktu, pemasangan pernik-pernik atau pohon Natal. Kami sungguh berterima kasih dengan bantuannya. Kiranya Tuhan senantiasa memberi berkat-berkat untuk kita semua, terlebih memberi kesehatan bagi kita semua jemaat Tuhan. Amang dan Inang, semua yang hadir di sini, nanti setelah selesai ibadah, kami harap masih duduk dengan tenang untuk mengikuti acara selanjutnya. Kita tidak ada acara di ruang serbaguna, tapi semua acara adalah di ruang ibadah kita ini. Untuk itu, kami harap semua masih duduk tenang. Karena masih ada acara selanjutnya, yaitu pemberian secara simbolis untuk si Palas Roha bagi yang yatim piatu, yang duda, dan janda. Yang kedua, masih ada nanti kuis dan ada hadiah hiburannya. Jadi siapa yang bisa menjawab kuis itu akan mendapat hadiah hiburan. Yang ketiga, nanti baru ada doa penutup. Acara kita sudah selesai, sekalian doa makan. Keempat, nanti makanan atau konsumsi akan dibagi di pintu depan. Boleh kita makan di halaman gereja kita atau boleh dibawa pulang. Untuk itu sekali lagi kami panitia mengucapkan selamat Hari Natal 2022 dan selamat menongsong tahun baru 1 Januari 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Horas.
Kita akan masuk dalam ibadah Natal. Salam sejahtera bagi jemaat sekalian yang hadir di gereja ini, juga keluarga-keluarga yang beribadah di rumah melalui live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong. Kami Majelis HKBP Kernolong menyambut jemaat dengan salam. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Pada hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Tuhan kita yang telah menyertai perjalanan gerejanya. Pada hari ini kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus yang membawa kelepasan dan keselamatan dari dosa-dosa kita. Dialah yang telah diutus oleh Bapa kepada kita karena besar kasih-Nya kepada umat ciptaannya. Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga tidak satupun dari antara kita yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Di dalam Dia kita beroleh keselamatan. Merayakan kelahirannya adalah merayakan keselamatan kita. Marilah kita bernyanyi memuliakan Tuhan. Nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaan-Nya. Kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami mohon kepada Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarlah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Maha Kuasa. Ia menciptakan langit, bumi, serta seluruh alam semesta. Allah menjadikannya begitu sempurna. Penciptaan yang dilakukan Allah adalah sungguh luar biasa. Ia menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Cakrawala yang luas, gunung-gunung yang menjulang tinggi, burung-burung yang berkicau dengan merdu. Semuanya menunjukkan keindahan hasil karya tangan Tuhan Allah. Bagaimanakah semua ini bisa terjadi? Mari kita dengarkan liturgi yang pertama. Kejadian 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang. Dan gelap itu malam. Jadilah terang, jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Kejadian 1 ayat 6 sampai 8. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Kejadian 1 ayat 9 sampai 13. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan berbiji, dan segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuhan-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Kejadian 1 ayat 14 sampai 19. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala. Biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Kejadian 1 ayat 20 sampai 23. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala.
Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air di dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah terang. Itulah hari kelima. Kejadian 1 ayat 27 hingga ayat 24 hingga 27. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 28 sampai 31. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kejadian 2 ayat 1 dan 4 sampai 4. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 2 ayat 18 dan 21 sampai 23. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat pertama, liturgi kedua. Silahkan maju ke depan. Dibayangkan betapa indahnya alam semesta ini ketika baru diciptakan oleh Tuhan Allah. Semuanya dikatakan baik dan amat baik. Tiada yang bisa diperbuat manusia di dalam hidupnya untuk Tuhan, kecuali bersyukur. Marilah kita dengarkan liturgi yang kedua. Malam hari, aku berpikir bagaimana semua ini bisa tersusun dengan amat rapi, bagaimana semua ini bisa berputar dengan teratur, bagaimana semua ini dapat berjalan dengan tenang. Aku hanya terpaku dalam keherananku, dan kesimpulan akhir dari pemikiranku, aku hanya bisa bersyukur kepadamu. Engkaulah Allah, Maha Kuasa, Maha Pencipta. Tuhan, aku hidup di tepi pantai. Setiap pagi, aku selalu menyaksikan kicauan burung camar, riuh sekali, tapi amat merdu. Hatiku selalu terhibur karenanya. Ketika matahari mulai tinggi, aku menyaksikan senyum dan tawa para nelayan pulang dari pelayaran dan membawa tangkapan yang banyak. Aku bahagia sekali. Ketika petang sudah tiba, aku menyaksikan matahari menurun di sudut laut. Semarak cahaya di terpa air memberiku ketenangan. Namun, aku hanya bisa bersyukur kepadamu. Engkaulah Allah, Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Tuhan, aku hidup di pegunungan. Sejuk hawa pegunungan selalu kurindukan. Kemanapun aku pergi, pepohonan yang hijau dan asri selalu menyejukkan mataku. Dikala aku dihimpit masalah, suara kicauan burung murai seolah-olah membisikkan sesuatu kepadaku. Namun aku tidak mengerti. Semua itu sangat indah. Benakku terus bertanya, siapakah artistik yang telah menyusun semuanya ini? Namun aku hanya bisa bersyukur kepadamu. Engkaulah Allah, Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Tuhan, aku hidup di daerah bersalju. 2 kali dalam setahun, selalu ada pesta meriah di daerahku karena salju ciptaanmu ini sangat indah, putih bersih. Keceriaan selalu kudapatkan tatkala aku bersama teman-temanku menikmati pemberianmu ini. Aku tak akan menemukan hal seperti ini dimanapun. Aku akan selalu bangga terhadap ciptaanmu ini. Meskipun kata orang sangat dingin beku, aku akan selalu bersyukur kepadamu. Engkaulah Allah, Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Tuhan, aku hidup di tepi sungai.
Kesepianku selalu sirna kalau aku bisa melihat pemandangan yang sangat menyejukkan batinku. Aku melihat betapa indahnya kerukunan yang ditunjukkan oleh binatang-binatang kecil ciptaanmu yang sangat bersahabat. Dengan air jernih yang memenuhi sungai yang dihiasi dengan batu-batu indah. Senyumku kutebarkan di mana-mana, tak kala semua pemandangan itu mampu menyegarkan hatiku. Aku bersyukur kepadamu, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Tuhan, aku hidup di pulau kecil, di mana air danau mengelilingi tempatku berpijak. Tidak pernah kurasakan kekurangan air bersih, karena banyak sumber air di daerahku. Aku juga merasa sangat nyaman dengan orang-orang di sekelilingku, yang sangat menunjukkan sikap yang bersahabat. Sangat jarang ada gangguan di luar daerahku, karena sikap sahabat-sahabatku yang saling menolong dan membantu. Kesemuanya ini, ya Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Engkaulah Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Tuhan, aku hidup di padang pasir. Tidak ada kutemukan apa-apa di sana. Bahkan tak jarang ancaman datang silih berganti mengusik ketenanganku. Aku sering merasakan kehausan karena susah kutemukan sumber air. Padahal daerah-daerah lain bagai membalikkan telapak tangan dan mendapatkannya. Namun terlalu bodoh bagiku untuk mengeluh. Karena sampai sekarang aku masih bisa hidup dan menjalankan aktivitasku sebagai hamba yang berbakti kepadamu. Siapa yang menjagaku kalau bukan Engkau? Maka untuk itu aku bersyukur kepadamu. Engkaulah Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Kita bernyanyi. Manusia tidak taat kepada Allah. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia sirna seketika sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Pembunuhan, perampokan, kebejatan, hawa nafsu, itulah yang kini menguasai hidup manusia. Kedegilan, ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, dan perbuatan-perbuatan daging lainnya telah merusak akhlak manusia. Bahkan persekutuan dengan alam ciptaan telah pudar hanya oleh karena ulah manusia. Bagaimanakah dosa menggerogoti hidup manusia? Mari kita dengarkan liturgi yang ketiga. Setelah Allah menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa, Allah menciptakan mereka di Taman Eden, taman yang indah dan penuh damai sejahtera. Allah memberi nama Firman sebagai pedoman hidup manusia.
agar perilaku mereka sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi kesetiaan manusia mentaati perintah Allah tidak bertahan lama. Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Manusia itu lebih mendengarkan godaan iblis dan mereka melupakan firman Tuhan. Inilah awal manusia jatuh ke dalam kuasa dosa. Karakter Adam merupakan gambaran seorang suami yang tidak mampu mengatakan tidak kepada istrinya, meski sikap istrinya salah. Citra Adam menjadi cerminan kegagalan seorang bapak memimpin keluarganya untuk taat kepada perintah Tuhan, sehingga mereka jatuh ke dalam kuasa dosa. Kuasa dosa itu juga merusak tatanan kedamaian dalam keluarga. Sebagaimana tindakan kejahatan yang dilakukan Kain terhadap adiknya Habil. Berawal dari rasa iri yang membuahkan dendam, Kain tega membunuh adiknya dengan sadis. Semakin tinggi pengetahuan manusia, teknologi pun kian berkembang. Sifat egois dan keangkuhan menghiasi perilaku manusia. Kepedulian kepada sesamanya semakin memudar. Banyak orang memakai pengetahuannya untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Hal yang demikianlah yang mewarnai upaya pembangunan Menara Babel. Bila manusia jatuh ke dalam keangkuhan, maka pengetahuan itu tidak menjadi berkat bagi manusia. Allah selalu menyukai yang baik, yang sungguh-sungguh amat baik. Akan tetapi manusia selalu menyukai yang jahat. Selera itu berkembang seiring berkembangnya pengetahuan manusia itu. Pengetahuan itu dipakai untuk merancang hal-hal yang jahat dan sangat mengecewakan atau memilukan hati Tuhan. Isabel merupakan gambaran pribadi penyebar berita bohong atau hoax untuk mewujudkan rencana jahatnya. Ia menggunakan kekuasaan suaminya sewenang-wenang mencelakakan nyawa orang lemah yang tidak bersalah untuk merampas sebidang tanah. Baginya, harta dan kekayaan adalah segala-galanya. Dalam perjalanan waktu, kuasa dosa semakin memperbudak manusia. Dan beragam kejahatan itu menghadirkan penderitaan dan malapetaka yang semakin hebat menyusahkan kehidupan manusia. Manusia semakin jauh dari Allah. Semakin jauh dan jauh dari Tuhan, manusia semakin bebas melakukan kehendaknya sendiri. Manusia merasa bangga dengan pengetahuan yang dimilikinya. Padahal itu adalah pemberian Tuhan. Karena pengetahuan itu, manusia jadi serakah akan kekayaan. Manusia jadi haus akan kedudukan. Manusia jadi lapar akan harga diri. Tak ada lagi damai yang pada awalnya amat baik diciptakan Allah. Kehancuran, pembantaian, penjajahan, pembunuhan, perakitan, dan peledakan bom. Semua itu membuktikan bahwa manusia menghancurkan dirinya sendiri, serta membangun tembok benteng untuk melawan Allah. Kor gabungan.
kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 94, ayat pertama dan ayat keempat. Di ayat yang keempat, liturgi keempat maju ke depan. Liturgi keempat, panggilan untuk bertobat. Doa dan tangisan manusia telah sampai kepada Tuhan Allah. Pengharapan manusia akan dikabulkan oleh Tuhan Allah, jika saja manusia yang berdosa itu mau mengakui dosa dan kesalahannya, lalu melakukan pertobatan dan hidup baru. Maka tiada lagi perhambaan dan perbudakan. Dosa-dosa manusia akan diampuni oleh Tuhan Allah. Keadilan dan damai sejahtera akan diberikan. Mari kita dengarkan liturgi yang keempat. Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah. Yehezkiel 18 ayat 2. Ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anak menjadi ngilu. Yeremia 31 ayat 31 sampai 32. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Yesaya 46 ayat 12 sampai 13. Dengarkanlah aku, hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion, dan keagunganku kepada Israel. Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya,
aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Yesaya 1 ayat 27 sampai 28. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang yang bertobat kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Yeremia 31 ayat 33 sampai 34. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kamu Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskanlah dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Yesaya 1 ayat 16 sampai 17. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Yesaya 1 ayat 18 sampai 20. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan yang mengucapkannya. Kita bernyanyi dari BNH nomor 598 ayat 2, peserta liturgi kelima maju ke depan. Liturgi kelima, nubuat akan kedatangan Mesias. Allah adalah kasih. Sebesar apapun dosa manusia, Allah tetap menyayangi dan mengasihi manusia dengan kasih yang sungguh berbeda, kasih yang sempurna. Gambaran Allah dalam rupa manusia telah rusak, namun Allah memperbaikinya sendiri dengan kedatangan anaknya. Inilah nubuat akan kedatangan Mesias, anak Allah. Kita dengarkan liturgi yang kelima. Mazmur 121 ayat 1 sampai 5. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah, penjagamu tidak akan terlelap.
Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Mika 5 ayat 1-3. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Daniel 8 ayat 13-15. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Sedangkan aku, Daniel, melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya. Maka tampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya seperti seorang laki-laki. Daniel 9 ayat 25-26. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa, dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya. Tetapi di tengah-tengah kesulitan, sesudah ke-62 kali 7 masa itu, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan, seperti yang telah ditetapkan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan 3. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sesara dan merawat orang-orang yang remuk hati,
untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyi puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang yang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Zakaria 9 ayat 9 sampai 11. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihatlah rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Malaikat 3 ayat 1 sampai 3. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendakin itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Yesaya 40 ayat 3 sampai dengan 5. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 109 ayat 1 dan 3. Yeah.
Liturgi ke-6, kelahiran Juru Selamat. Kini, Juru Selamat itu telah lahir ke dunia. Dalam kepapahan, ia terlahir di tempat yang teramat hina, kandang domba. Itulah tanda kesederhanaan Allah. Namun lihatlah, para ahli perbintangan, orang-orang terpelajar dan terpandang dari timur jauh, datang untuk menyembah Sang Raja. Harta berharga mereka bawa sebagai tanda penghormatan bagi Juru Selamat dunia. Mari kita dengarkan liturgi yang ke-6. Lukas 2 ayat 1-5. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Lukas 2 ayat 10-12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Lukas 2, 16-18. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Matius 2 ayat 1-2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Matius 2 ayat 6-8. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 13-15. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji
Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lukas 2 ayat 19 sampai 20. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Matius 2 ayat 3 sampai 5. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Matius 2 ayat 9 sampai 11. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita akan masuk dalam acara penyalaan lilin. Kami mengundang pengkhotbah Hamang Pendeta Robert S. Pandiangan MTH, Ketua Panitia Natal Inang Sintua Tatiri Daboru Samosir, Majelis Perbendaharaan Sintua Jimer Hutagalung, Dewan Koinonia Sintua Hotman Nenggulan, Dewan Marturia Sintua Hotmatiur Boru Manurung, Dewan Diakonia Sintua Melkida Boru Panggabean, mewakili jemaat Nyonya TL Purba Septia U Boru Hasibuan.
silakan duduk dan lampu dinyalakan. Dan sisa lilin mohon untuk tidak ditinggal begitu saja, lebih bagus di bawah. Sebelum kita melihat fragmen, kita bernyanyi dari BNH nomor 62 ayat 1 dan 4. Fragmen. Cik. Cik. Sebuah desa di Korsea, tepatnya di Sirai Turuk Pasir, hiduplah bertetangga Nailinggom, Omak Nisi Sorta, Dohot Naitaruli. Nailinggom seorang inana babalu dengan 3 orang anak, yaitu Linggom, Rugun, dan Ica. Linggom seorang pegawai negeri dan bekerja di Jakarta, sedangkan Rugun masih SMA dan Ica SMP. Nailinggom hidup dan bertani dan berkebun peninggalan Amanailinggom Nahinan. Nailinggom seorang pekerja keras untuk anak-anaknya. Tokoh Nailinggom diperankan oleh Nyonya Merina Manurung, Boru Nabi Tugulu. Tokoh yang kedua yaitu
Omat Nisi Sorta. Tak beda jauh dengan Nailingom, Omat Nisi Sorta punya anak 3 orang, yaitu Sorta Borpangguaran, Binsar, dan Mario. Sorta seorang guru SD. Untuk membantu perekonomian keluarga, Binsar tiap akhir pekan berjualan mainan anak-anak di pasar Porpasar, sekolah-sekolah, sedangkan Mario tiap pulang sekolah mengembalakan kerbau dan bebek mereka di sawah. Amani Sorta menarik angkot trayek Baligi Porsea. Tetapi kalau pulang narik angkot, sering nongkrong dipertuakan sambil main catur. Nei Sorta diperankan oleh Nyonya RT Lumbantoruan, Boru Siburian. Tokoh yang terakhir yaitu Nei Taruli, seorang pensiunan kepala sekolah SD. Bersama Amani Taruli, mereka membuka kedai kopi di Pasar Porsea, dibantu 3 anaknya yang cantik-cantik, yaitu Taruli, Mince, dan Tiurlan. 2 anaknya yang lain yaitu Tumbur sudah tinggal di Medan dengan 2 anak dari istri Boru Nasution, dan Pahotan Marboru Sileban dengan 3 anak tinggal di Padang Sidempuan. Skenario ini ditulis dan disutradarai oleh Pahala Sirait. Jemaat yang terkasih, mari kita saksikan drama ini yang berjudul Tanpa Judul. Penonton, lupa maju satokin pari dia kuda. Ini ada enggak? Katanya alat, mana? Tahe lu janayon. Maradu mare, rek tanggurung ni ba. Olan makokok na tuluon. Maradu subino tawari. Tiki mangulu dopi amani linggum. Laksongonon lu jani ba. Sanga dopi tu salon. Markring bat. Mbak mer bare pedi-pedi. Ramedi-pedi. Alai ni halas son mai sude. Asih rohani Tuhani. Dipasu-pasu dan diulani tangan. Dana kope ditanda madirina. Asa unang mariswang lu jeni omak naon. Pape maju satokin. PT mangalopa do martapia na wanon. Ngedit tahe. Si Rugun lilim deh mula.
belajar kelompok na do jabuni dongan na. Anggo sica lau do itu jabuni nemburu na. Copot. Edan dalinggong. Edan dalinggong. Oi, edan dalinggong. Bah, tu dia dong dalinggomon. Sobang nai buka pitu ni jabuna. Edan ikut si HP. Masuk menjual. Banamur buah peda, ngatung lo jangan orang ada sebaliannya teh. Sayur mu peso lepahor peni. Nalinggom. Eda nalinggom. Eda nalinggom. Eda nalinggom. Ini. Amang teh. Amang. Ayo dia. Weh. Nabohan orangnya semua eda. Eda. Saya hujau, ulak balik kau majuho dang di begeho. Au songonok kubain majuh, ngadu sudah naik kuburanan, aduh kok kena mati. Allah ya dah. Ada ini dahon. Atak narong pun nak budai ro pertadangmu, gabe tarko doko. Sedia maro pertandang ida tu ina nong helpus. Nakir sut beda. Dangambe lau roh hatu sih. Gimana? Dan aku mak tipature anggit aong karijuna pistar-pistari sikola dapotan rokap haduan tidoi dah batang yang niba apalagi songonau nang babalu songonon dang yeda. Mana yeda? Lah suruh aku mamereng berek kuna tolui. Apalagi hoeda. So tiur 2 hari, ngalau tu balian. Marbabo, marsuan. Isoroko dope mamereng par kopi ado par jahyam munai. Enggak saja teh heda umur ni berek kusilinggomi. Nabur ju berek kinian bah. Uli rupana maniru tu bapakna pu ang ganteng. Betul 10 tahun dah. Tuh meda mau lihat matodok tutuhani. Ngaboy ditanggung jawab diri nak. Aledang na pola pa buah-buah no eda. Naipe mana manur jabu ninna. Di dia tadi di daerah Bintara Bekasi. Saya sahak meda. Amang taboni begeon. So ngari do mai musi sortaon. Nga 26 tahun umurna. Ngapa ngangkat bebana sebagai PNS. Sebagai guru SD. Tatangnya koma asanda kok rekak na sesuai tu ibana teh. Boleh dah. Wahai dah. Oh lo do silinggomi gabe helakku. Dakko. Nggak cocok betul si sorta namion ya dah. Dia mau lo si sorta tu silinggong namion dah. Lecek macayuli si sorta ida. Tibo, botar. Budak marlo mau diroha tu si. Di mana nama hadun memilik bawa ida. Nipi nama ida. Amang ida. Nabur juru burki. Pos roham. Nasabar dui. Jalapador. Aktif dui di Garijata. Ima mengikuti Kor HKBP. Naposo bulung. Jadi pos roham ida. Burjudo burki dada. Sioloya zardo burki. Pos roham ida dah. Parumai paramamu ma burki teh.
Buama dohono kuda ida. Rohakin yan. Alay napo sosonari ngasing be. Dak songo kita na jolo ulo di patoho-toho. Anggo napo sonari ngasing beda. Alay nak pesongoni molo-molo anon silinggum tau baruon. Uduk betul mana dah? Asa marokap lagi. Jadi marbesa kita dangi dah. Imatang yang takan. Oleh dah. Halo. Halo juga. Bang, tabonai namar nanangian ya. Nah, menang di hati halakot dah. Bang. Sia dia daftar uli. Songo na lekek baju. Teh. Mabuan donat tu museng. Anai pe baru semeda. Angurun saya parfum dia dah mah. Ibu. Madah. Tahe. Ai nalewat donat di pasar. Dibuan donat. Bahubuan matuson. Iya. Asara Pak Mangalak kita dangi. Tutu. Mau bayi tutu. Ala ni marnonang do edahon makatai. Sinu mepe ngalu bau makbaen. Ngagabi mahi yang aru-aru nih. Petu judai dada. Kaso bejo. Lupa joaek. Mabaen tes do kopi di hita. Liliku. Dang pola. Baik do. Repot tamu. Nyong mata inum. Iya teh. Doh tadai donaton. Nggak mantep ya dah. Nasi ngaji do hubuan non. Laho di hita. Boleh dah. Ngalengkak museng sinumon nak. Jo. Masa saya mau lon. Teh. Nyon, sada be. Bah, boleh dah. Boleh ate. Margia mau tutu. Ayaw pe, ipi selesai mabek ke Bang Loyang. Wingo edon. Hubuang matuson. Koy mak, cocok be ke Bang Loyang donaton. Tapi sudah mak. Alay dibuat koon, nadiga ko mabek ko Bang Loyang. Tuari mula gereja dah bah. Di gua sih balaja-lajahon. Ay buhay pinjam di mana? Iya teh. Koy mak, kana majodo na ke Bang Loyang ona teh. Penonton. Kami maju ate. Perpu di pehamu. Ano to baru saya godang salangon. Ako sonari kolan satu ngalusid do. Dak pala bagiyon. Akhirnya na solo do langon nate. Iya. Saya mau buka. Iya dah. Mantap may do na tiba. Alangi be. Not sinumon na. Ulu bah. Anggap ko Bang Loyang omad ya. Jujur donat isu. Panasu. Ulu enggak manisi bahkan. Iya. Tahe. Donat aku permida non. Abe. Ay sojo. Na akaahado di hatay. Ayaw, ipe mulak siyan balige marada. Pamuliboro nak kaning bupati di si. Jadi ipe sa hatawi jabu pitkatrawa to son. Bah, biasa meda. Makatay aka perlu nguluanon. Aka dadanakon. Bapar karejuan na. Parsikoran na. Ido yeda. Ido teh. Sarupa mah kita puang. Ayo, beri mu si Tarulion. Sodong ko pedungan na. Saya lalak marme-ame. So ibu to tiki. Berdalan itu urus. Aci ulu mamereng. Ape? Adek nga? Si Mince dok si Tiurlan. Tokin naik. Lam taban na maumurna. Ate. Si linggong munay mata si Tarulion na nga ate. Cocok dakan. Lo di borukku deh bah. Sosok gue rasa hamu. Aduh jolo. Ay, dukung jauh sehalion. Tidak kon yan.
masih dohon. masih dohonok keda. Tang yang taima. Disorta namiok keda ba? Mau umurnya 26 tahun. Sero mana rokap nate? Mate, tangyang mata guguya teh, anggiat dapat berokap nak. Daw perdalanan dah bah. Wah, hubigin nak ini pesta. Oh lo, jalahnya hujah di medsos. Tahun 2020 tolu, masa namain na resesi di luar portibion alami pandemi covid naserngongi. Ailam sulit nama mengelului sinadongan. Manuhor situ horon, manggadis gadison. Ibu kana maya teh. Gimana? Ai ngasongan na terasa memang. Na minum kopi di lapot tape di pasar ngalemor. Na manuhor tipa-tipa, ate adong ko nama ngingok tipa-tipa dope. Nama nuhor tipa-tipa pe ngajar. HP pengeluaran tiap hari subuh suadong. Mangan tiap hari. Belum biaya sekolah. Biaya listrik. Pam. Dohok manuhor bensin di motor nasi gasigaon. Marada dope. Ayo so nabui marutang kan. Ido memang eda. Dana kope, ya do yar bisu nih bah. Memang dah nggak pikiran nih sudah. Gua mal tutu, molo masa si songon itu narona teh. Dan sanggup mau memikiri, dan sanggup udah bah. Ula mau ulauku, bamartangiang tutuhani. Mangido, pangurupion macai gomos. Si pateda marede do udah bah. Ayo songono lubang pakila laku. Dari de. Masuk angin usia belianan. Jadi songona agak serak suaraku deh bah. Mengerti mamo dah penonton. Dungsonang rohaku dibain Yesusi orsut be hutan di son napos dorohaku di Tuhatai di pasona tokto rohakon. Jadi mau dah ikon pos dorohat tu Tuhani. Ayolani mana do pangalua-luaku. Madaida. Au pido amat ta perjabu do dak danakon sebelum berangkat nasida tu sekolah. Ku pasomalhani do jolo martangiang mangido pangurupio tu Tuhani. Jala arong doya di hasoloman nami di Bukit Deta nomor 750 Pardalanan Yesus di ngoluku. Ibadah bay, tidak ada nami. Mulai ate mak. Nak petarola matau catur-catur di kodei. Yang enggak menghiburan nai. Mak. Asal mau nangolai mana laut tu baru silebani. Anggoyak tong dak katolanawit. Jak dana ko beda si palas roha. Burju martuhan.
ranking sada di sekolah. Ayah habe. Iro natapar sita kan? Jalan nasida be. Malo-malo. Iboto nasida do. Adong. Hepeng sian ahar gua rima. Tak tuk titik dia gua rima. Ayo TikTok kira. Ido tion TikTok ido. Oh, ima tahe ima. Jadi ngamoro dia sida gua niba. Ala diurupi halaki ro au. Arong hepeng dapat talaki sian ini nak. Udah teh. Ai dana kope jabu dah ba. Ola ni nama diulah nomor HP. Seni lipudon nomornya. HP adong gua dalan ni hepeng sian. Paribak kope di Medan. Berjualan online dah ba. Aka baju ni ina do anak buru. Baju mata heu sahanai. Jala gudang ba pemasukan tuh halaki. Esok nak pula buka kios manang toko kan. Sangat dope paribaki. Mangalopa. Mangurus akaya nakon na do amat tanah. Las maroha tahe mangida. Jadi toho do nani dok ni natar surat ida ba. Gabe huingo ma jamitani paditata amang padita padiangan. Tikina sermoni na di tamu do rai. Ije saya opak puluonom aya opat widok. Sahat ro di hatu tuamu. Sai tong doa. Jala ro dina ubanon saya udah mangusung hamu. Au do mangopak. Au do mangabing. Jala au paluahon nuai. Luar biasa do kan firman di Tuhan ini. Amin. Memang ida. Nasa na mangulahon hata ni Tuhani dapotan pasu-pasu. Jadi udah pula mabir hita. Mulu tu perore sesi tahun naron. Ido kan ida? Ido tutu. Pas mai. Oh, ai, sona makulin HP ku bah. Ai. Jangan jo, ijo beran joda. Olo dah. Maro ya baru kusi sorta deh bah. Bah. Jo jahada. Jangan dah. Puji Tuhan. Baru kusi sorta nggak diangkat be jadi pegawai negeri dengan gaji penuh. Selamat mapuang. Selamat mapuang. Pas-pas Melihat tentang yang muda dah. Tentang yang muda. Melihat Tuhan. Jadi nesorta, pama. Tapasau main ni bayi tu silinggong namion. Parjolo HP. Nggak cocok be kan? Ai sama-sama PNS laki deh bah. Nggak mantap nih. Batu isi nama patohoku si taruli namion. Ayo penga cocok umur nama rasohotan. Adong ko karejona. Adong ko rupana. Uli do boruki. Dang pesa idung na songon na didil orobo. Songon nindok ngedaikan. Mancung do songon monas. Adong ko sikolana. Tibo do sikola ni borukon. Dang kaleng-kaleng dabah. Iya, Songon na bau mosok ate. Yang bahagia hamu do kan bau mosok. Aduh bau mosok. Ate. Dia do nak mosoki. Lepai hamu bau mosok. Kulo panaking nasi. Ata na ido na mosoki. Ala ni namar rangong ata hina marjer ya umono tungiro na mosoki muro mano bapak nis. Kota gau. Mula na mau. Mamos dekek. Tae. Mbak, au penakin. Ulo pae. Ngamahiang yuk. Ngamarjean na dua. Aku pemula mau. Sotong sanga mula bak amat takus yang pasar Parjolo. Lipa ula kobah.
Saudutima. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 120 ayat 1 sampai 3 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Di bukit dan di
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Natal. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di gedung gereja maupun yang mengikuti secara live streaming, tentunya kita penuh sukacita pada saat ini sebab kita bisa memasuki hari kedua perayaan peringatan kelahiran Tuhan Yesus atau pesta kedua Natal. Berkaitan dengan tema Natal, mohon ditampilkan dulu halaman sampul dari acara kita, yaitu tema dan subtema. Tema dan subtema, atau kalau tidak ada yang bisa ditampilkan, Amang Inang tentu kita sebagian ada di acara kita. Tolong kita perhatikan supaya kita baca bersama-sama tema dan subtema Natal ini. Dan ini adalah tema Natal bersama PGI dan KWI, yaitu Gereja Rom Katolik. Kita baca bersama-sama tema 2 ya. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Subtema, melalui perayaan Natal tahun 2022 ini, Jemaat AKBP Kernolong semakin percaya Tuhan Yesus senantiasa memberi jalan keluar dari pergumulan. Saya baca secara lengkap dari Matius 2 ayat 12, supaya jangan salah mengerti tentang jalan yang disebutkan di sini. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang penuh sukacita pada saat ini, jika kita berbicara tentang jalan, tentunya akan banyak pikiran kita atau ada jenis-jenis jalan yang beraneka yang kita tahu. Ada jalan yang sering kita sebut kalau di kota jalan reguler. Ada juga jalan bypass. Kalau di Jakarta bypassnya adalah di Panjaitan. Ada jalan tol. Kemudian ada jalan layang. Ada jalan lingkar dalam, ada jalan lingkar luar. Tapi ada jalan yang agak aneh, yaitu jalan tikus. Ada lagi yang sering, tapi ini bukan jalan, disebut dengan jalan pintas. Ada juga jalan yang lain, mungkin pernah kita dengar jalan alternatif. Kalau ke puncak misalnya ya. Tapi malam ini kita berbicara soal jalan lain. Kata jalan lain di sini tentu tidak sama konotasinya dengan jalan-jalan yang telah kita sebutkan tadi. Walaupun itu berkaitan juga memang dengan jalan yang harus dijalani, bahkan dijalani dengan kaki, yaitu kaki orang Majus, orang-orang pintar, orang-orang yang punya ilmu yang pada saat itu termasuk ilmu yang hebat,
Sebab mereka mempunyai ilmu yang bisa memahami angkasa luar sana. Mereka bisa memahami tentang bintang-bintang. Daerah mereka jauh di daerah timur, tetapi mereka bisa melihat sampai ke sekitar Bethlehem. Ada sesuatu bintang di sana, dan bintang itu adalah bintang yang menandakan kelahiran daripada Raja Yahudi. Jelas. Tadi kita dengar itu, mereka melihat bahwa ada di atas sana bintang-bintang itu menandakan bahwa akan lahir atau sudah lahir Raja Yahudi. Hanya mereka pada waktu itu belum tahu di mana itu. Oleh karena itu mereka mengikutinya sedemikian rupa. Dan ketika bintang itu berhenti, pertanda di sekitar ini. Jadi kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, perjalanan mereka orang-orang pintar ini, orang-orang yang punya potensi hebat untuk bekerja di tengah dunia ini. Potensi yang bisa bahkan mengubah sesuatu di tengah-tengah dunia ini karena ilmu mereka yang tinggi. Tapi mereka dituntun oleh bintang tertentu. Dan bintang itu tentu kita tahu adalah ciptaan Tuhan. Sedemikian rupa juga diatur oleh Tuhan untuk menuntun mereka. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu semua, tidak mudah perjalanan yang dilakukan oleh orang-orang Majus pada waktu itu. Perjalanan mereka tentunya masih memakai jalan konvensional, jalan kaki, kalaupun ada onta misalnya, tapi tetap juga perjalanan itu tidak mudah sedemikian rupa. Dan kalau kita memperhatikan ketika mereka tiba, lalu mereka juga memberikan benda-benda yang sangat mahal. Ada benda logam tertentu, ada yang bisa membuat ruangan begitu harum. Ada juga benda yang mereka bawa bukan sekadar harum, tapi bagian dari peribadahan yang biasa dilakukan di kuil-kuil ataupun di tempat-tempat penyembahan yang lain, yaitu kemenyan. Sebab mereka membawa itu. Tentu mereka tidak begitu sederhana gampang perjalanan mereka. Tapi bukan hanya itu. Mereka juga akan memasuki satu daerah di mana mereka belum tahu budaya, belum tahu juga bahasa di tempat itu. Kelihatannya kalau dalam membaca sepintas memang seperti itu, orang Majus lalu tiba di Bethlehem, lalu ada percakapan bagi kita, itu mudah saja. Tapi pada waktu itu mereka pasti membutuhkan, bagaimana kita mau menyampaikan, bagaimana kita menanyakan, bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka. Itu merupakan satu pergumulan, saudara-saudaraku. Anggap kainatan itu nak kisi sada bahasa doi. Itu kan? Inatan itu nak kisi sada bahasa doi. Permurado mengetusi, tapi orang Majus tentu mereka bergumul tentang itu. Lalu memasuki satu daerah di mana ada penguasanya, Herodes pada waktu itu. Mereka juga punya pergumulan bagaimana kita bisa menanyakan ini, dan kita harus kulun dulu ke raja. Dan mereka tiba di sana sedemikian rupa. Mereka bertanya, ternyata raja itu pun tidak tahu. Aneh kan? Penguasa setempat tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Ini kan membuat semakin bagi mereka gelap. Kita udah sampai di sini, ada petunjuk di atas sana, tapi orang di sini, raja di sini tidak tahu apa yang terjadi. Kemana kita harus menanyakan? Pasti itu merupakan pergumulan. Tapi syukur ada orang di antara mereka di kalangan istana ketika ditanya, rupanya ada pernah Nabi menubuatkan bahwa nubuat itu di Bethlehem, kalau di Mika Efrata, di situ akan lahir seorang raja. Perhatikan Bapak Ibu Saudara,
Apa yang dikatakan oleh Mikha itu ada sekitar 400 atau 500 tahun sebelumnya. Tapi syukur ada yang mengingat sehingga bisa menjadi petunjuk bagi mereka. Tapi tentunya itu petunjuk bukan hanya ingatan mereka. Itu karena ada di antara orang-orang istana waktu itu yang senantiasa mau belajar mengingat firman Tuhan. Akhirnya mereka tahu, lalu mereka ketemu. Ada sukacita ketika mereka ketemu dengan Tuhan Yesus yang baru lahir. Dan itulah saya pikir Bapak Ibu Saudara kembali mengingatkan bahwa dengan bertemu dengan Yesus pada saat Natal kita memperingati kelahirannya, di situ akan ada sukacita. Di mana ibu yang 3 tadi? Masih ada di ruangan ini? Kalau namar sak dunak kekalahi dimulai huwereng. Hati. Tapi syukurlah karena dengan lagu nomor Bupende nomor 213, saya yakin kita semua apalagi lansia tahu ini ya, karena lagu pilihan waktu dia, waktu festival kan namang ya, inang dung sonang rohaku dimban Yesusi. Itu kata dung sonang itu unang salamat do tung sonang. Kalau tung itu soal keagungan, kalau dung itu setelah. Yang benar ya dung. Duksonang rohaku di bayi Yesus. Persuk pegudak pesitawonon tongdo pasonangonna. Ingat basicnya sudah diberikan sukacita kepadaku. Lalu muncul pun pergumulan, muncul pun berbagai-bagai tantangan seperti yang dialami oleh penggubah lagu itu. Kita tahu ya, penggubah lagu itu orang beriman, orang percaya, seorang pengacara sedemikian rupa, tapi kemudian ya keluarganya, sebelum keluarganya pernah kebakaran lagi usahanya, kemudian burunya tenggelam di lautan, tinggal hanya istrinya dalam perjalanan untuk merayakan Natal seperti kita pada saat itu. Tapi walaupun seperti itu, karena aku sudah diberi sukacita oleh Yesus, oleh Tuhan, datang pun beruntun. Si tawonon keparukilon seperti yang disebutkan oleh ibu kita tadi. Tetap ada sukacita. Seperti itulah yang dialami oleh orang-orang Majus ini. Tapi ketika mereka beristirahat sebentar, setelah mereka bertemu ada sukacitanya, rupanya ada mimpi. Mimpi itu memperingatkan, jangan lagi kembali dari istana raja. Jangan lagi kembali dari jalan yang kemarin kamu lewati, tapi lewatlah dari jalan yang lain ini. Lalu mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Jalan lain itu adalah jalan petunjuk Tuhan. Jalan lain itu adalah petunjuk dari Tuhan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh bertemu dengan Yesus. Jalan itu adalah jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan bagi orang yang serius mau ketemu dengan Tuhan dan benar ketemu dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian mereka melewati itu. Mereka tidak dicelakai oleh Herodes kemudian. Tidak dipakai oleh Herodes informasi atau pengalaman. Sebab Herodes berpesan, kalau nanti kamu sudah ketemu dengan raja itu, licik ini, ya Herodesnya ini, nanti kembalilah ke sini ya, supaya aku ikut menyembah. Apa benar Herodes mau menyembah? Tidak, kita tahu siapa perangai atau pribadi daripada Herodes. Takut dia ada saingan atau ada yang akan menggantikannya, walaupun itu masih baru lahir. Takut dia buktinya, kemudian dia lakukan pembunuhan kepada anak-anak di bawah usia 2 tahun. Sebab
dia takut kalau yang baru lahir itu nanti bertumbuh sedemikian rupa menjadi raja, maka aku akan digantikannya. Berarti apa pesan tadi itu adalah pesan licik. Tapi Tuhan ketika itu memberikan tuntunan kepada orang-orang Majus. Lewatlah dari jalan yang kutuntun ini, jalan yang lain, jangan kembali ke situ. Itulah jalan lain itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan ketika mereka sudah bertemu dengan Yesus. Apa itu? Yang pertama, mimpi. Mimpi itu saya pahami bukan mimpi seperti mimpi biasa. Maaf kalau saya biasanya memang satu malam ada mungkin sampai 30 mimpi saya. Banyak tapi saya tidak ingat, sebentar mimpi, entah apa itu, nanti mungkin harus ya konsultasi dulu ke ahli psikologi barangkali itu ya. Kok banyak mimpi saya, dan dari mimpi saya itu nggak bisa lagi saya ingat ya apa itu isinya. Tapi ini mimpi yang lain. Mimpi ini sama dengan mimpi yang pernah dialami oleh Yusuf. Yusuf, ayah Yesus yang disebutkan ya, walaupun bukan ayah biologis kita tahu. Kita ingat, dia punya pergumulan. Maria tunanganku, kami baik-baik, tapi kok sekarang mengandung? Akan kuceraikan. Itu pergumulannya. Tapi pada saat dia menimbang-nimbang, ini menarik kata menimbang-nimbang ini ya Manginang. Jangan terus bertindak, menimbang dulu. Di saat menimbang itulah dia bermimpi sedemikian rupa, ada malaikat mengingatkan dia supaya dia tetap ya dalam pertunangan itu, dalam hubungan yang sudah dibuat sebagai rumah tangga bagi mereka. Sebab yang akan lahir itu adalah dari roh, dari Tuhan. Dan akhirnya dia tetap menjalani sedemikian rupa. Menimbang, berhenti, lalu di situ ada petunjuk Bapak Ibu Saudara. Kemudian Yohanes penginjil, murid Yesus, di tengah-tengah pergumulan yang banyak, penganiayaan yang banyak dari kaisar-kaisar Romawi, akhirnya dia dibuang ke Pulau Patmos, dikucilkan, diinternir, tidak bisa berkomunikasi langsung kepada pengikutnya atau orang-orang percaya yang lain. Di situ dia seperti beristirahat, tapi justru di situ dia diberi petunjuk oleh Tuhan. Tuliskan dulu ini ke jemaat-jemaat di Asia Kecil. Dan kemudian bukan hanya jemaat-jemaat di Asia Kecil yang memperoleh, sampai sekarang kita bisa baca pesan itu, tuntunan itu, yaitu kitab Wahyu. Perlu istirahat sebentar di satu tempat seperti Yohanes. Lalu kepada orang Kristen tentunya, ini yang penting untuk kita tentu. Belajar dari baik mimpi orang Majus, mimpi Yusuf, dan juga pengalaman daripada Yohanes di Pulau Patmos. Apa itu? Rupanya perlu waktu menimbang-nimbang, waktu untuk saat teduh, waktu saat benar-benar berkomunikasi dengan Tuhan, saat kita mendengar apa petunjuk Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh mereka, sehingga semua menjadi ada jalan keluar atau jalan lain dari pergumulan yang sedang dihadapi itu. Ingat juga ya, begitu hebat jalan lain ini bukan hanya kepada Majus diberitahu oleh Tuhan kita. Pernah ingat Israel yang keluar dari Mesir? Di Keluaran 13 ayat 18 dikatakan bahwa mereka dituntun Tuhan dengan jalan memutar. Bahasa Bataknya mengeliat. Ya, berkaitan dengan jalan lain. Seharusnya, maaf,
Kalau dari Mesir itu mengikuti terus tepi pantai atau tepi lautan, itu kalau tegak lurus ke sana, itu sekitar 3 minggu perjalanan bisa sampai. Tapi jalan memutar yang Tuhan berikan harus masuk ke sebelah kanan melalui padang gurun. Mereka berhadapan lebih dulu dengan Laut Merah, tantangan. Tapi kemudian Gunung Sinai, padang pasir, padang gurun yang ada di sana dengan tantangan segalanya. Mereka jalan memutar. Baru nanti sampai seberang Jordan, lalu dari situ mereka menyeberang sampai ke Kanaan. Bapak, Ibu, Saudara, acap kali kita temui memang tuntunan Tuhan kita itu seperti jalan lain atau seperti jalan memutar dalam kehidupan kita ini. Dan mereka yang menaatinya, mereka akan sampai kepada tujuan. Sampai kepada tujuan. Yang sering persoalan kita adalah kita sudah berdoa, kita sudah bersaat teduh, songon akan inatane martangiak kita asa rorok ni burutaina. Alai lebih banyak pikirannya diandalkannya daripada penyerahan tadi. Kadang-kadang sudah diserahkan atau ditunjukkan oleh Tuhan calon untuk pasangan borunya atau anaknya. Tapi ketika ditimbang-timbangnya, kok lain ya, wajahnya begini ya. Lalu sampai lagi ke pekerjaannya lagi, nggak cocok katanya lagi kan. Nah, ini sering kali terjadi seperti itu. Jadi pikirannya yang diandalkannya. Ya, bukan doanya tadi, bukan penyerahannya tadi. Seperti itu juga sering kita alami dalam, kalau tadi berbicara soal resesi global nanti, masa gelap. Ya, kita akan berupaya bagaimana supaya kita bisa ada jalan keluar dari pergumulan yang mungkin kita hadapi. Ya, kita berdoa bersama-sama memikirkannya. Tapi ketika mulai, maaf, ini sering pengalaman kita, ya, dimulai bersama-sama, tapi di tengah jalan saling bersaing menyakiti. Di satu terminal, saya tidak sebut terminalnya, tapi di dekat Jakarta, di sebelah barat sana, ada 2, warung yang sama. Ya, di warung, maksudnya makanan yang mereka jual di situ sama. Lalu saya tanya, waktu saya bincang-bincang dengan yang sebelah sini, kamu akrab dengan warung yang sama dengan kamu di sana itu? Gitu deh. Loh, kok lain senyumnya? Ya, Amang kok nggak tahu bagaimana. Apakah Inang bisa akrab dengan dia? Jujur mengatakan tidak. Di satu terminal ada 2 ya penjajah makanan lah ya yang sama, tapi mereka tidak bisa akur, malah bersaing sedemikian rupa. Lalu kalau seperti itu bagaimana mereka bisa mengatasi soal ekonomi yang sedang mereka hadapi kalau bersaing seperti itu? Harusnya mereka harus tetap bersama-sama untuk bisa mengatasinya. Bapak, Ibu, Saudara, pergumulan, di saat pergumulan perlu istirahat. Ini sering saya sampaikan amanginang pengalaman, pesan dari para orang tua kita. Apa pesan itu? Kalau kehilangan sesuatu, lalu katanya berdiri sejenak, tenang, maaf ya amanginang, lalu taruh ludah ke tangan. Kemudian ini dalam bahasa Batak ya, tapi saya pikir ini merupakan apa namanya ini, penang pikiran itu sebenarnya. Lalu disebutkan sanggar pit di dia ho hapit. Lalu ke arah mana yang muncrat lebih banyak? Oh, berarti ke arah sana katanya. Awalnya itu saya pikir, wah ini mengajarin ini percaya kepada kekuatan-kekuatan gaib. Tapi lebih dewasa saya memahami, bukan ke situ pikiran saya. Memahaminya, kalau kamu mempunyai pergumulan atau panik pada saat tertentu, tenanglah dulu. Ketika kamu tenang, nanti kamu akan bisa ingat kembali kira-kira di mana. Atau kamu ketika tenang, kamu akan bisa menentukan ke arah mana kamu mau melangkah.
Dan itu sudah ditanamkan oleh kakek moyang kita dari dulu untuk kita menghadapi sesuatu situasi yang sulit, Bapak Ibu Saudara. Dan malam ini dengan firman Tuhan juga kepada kita diteguhkan. Ketika kamu mengalami pergumulan, tantangan untuk apapun itu, ayo istirahatlah dulu. Nanti akan datang firman Tuhan, akan datang malaikat Tuhan. Ingat amang inang malaikat itu bisa saudara kita, orang seiman kita akan datang menuntun kita, memberikan sesuatu pencerahan kepada kita. Dan saya pikir disinilah juga hadirnya, ya artinya kalau kita dari sesama ada ya mengunjungi saudara kita yang sedang bergumul, yang sedang mengalami suatu sukacita. Sungguh indah saya alami di jemaat kita. Ada seorang ibu sampai mengatakan begini, selama ini saya tidak pernah mendapat pencerahan seperti itu, amang, katanya. Ketika mengunjungi beliau dalam pergumulannya. Sedemikian, dia lihat pasti, maaf, ya, yang datang itu memang manusia. Tapi yang menyampaikan tuntunan itu pasti dia yakini itu datang dari Tuhan karena dari sesama orang percaya. Jadi kita mendengar ya, tapi kita juga harus aktif, mau menjadi malaikat Tuhan menyampaikan pencerahan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Makanya kita tidak boleh berdiam diri. Saya kutip dari fragmen itu. Tadi jika saya tidak salah dengan judul tanpa judul, begitu ya. Tapi kepada mereka di luar saya katakan, saya sudah punya judul. Maukah inang bertiga? Saya bilang, mau, katanya. Iso donasi dana dulu. Indo ndang buhu ereksi nonala cahaya. Ya, saya katakan judulnya adalah Nonang si Papos Roha. Kan namar nonang donasi dah kan? Mereka mu juga ya namar nonang hijau. Nah saya bayar dusuk kilai nak keserar soni, ya. Dan saya bayar dusuk kilai rupanya. Ida, iya marnonang nasida. Memang melantur do, ya. Perjulu persoalan aha do. Perjualan juduh, prokap. Sampai so ingo inang ibe muse medebu sudi aduh kare. Peralatan mosok aha muse. Ale mo marnonang unak sampai mosok ai dah jangan mosok ai ada. Mosok lupa-lupa. Nah, tapi di saat seperti itu muncullah akka edde nak kiningan menguatkan martangia kita. Inilah Papos Roha. Jadi perlu ada memang pencurahan hati atau isi hati lah dicurahkan. Ale sok salah dan mencurahkan isi hati untuk karena soporsiate. Hati-hati itu tuh. Lalu disitulah ada penguatan. Ya nasid di hona sida do angona ketersongon nalokok dero hakon. Hona luja, hona sorat, pos roham di batam, di nahacit, di naborat, di papita, doroham. Unang ganggu olak ni masuk ala torsok kaman ni jawi no maksud tuh deh ya lain nggak sahabat unang ganggu kan ya seperti itulah inang. Jadi nonang ya nonang percakapan nak pengelantur kedengaran tapi di dalamnya ada meneguhkan hati si Papos Roha. Izin judul layat emang itu judul enak yang malor judul lahian judul tanpa judul, tapi tadi disepakati di luar nonang si Papos Roha. Amang inang semuanya inilah memberi kekuatan kepada kita bahwa ketika kita semakin dekat kepada Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan, ada kesempatan kita berikan untuk istirahat dari ya semua tantangan pergumulan atau hari-hari itu, kita akan diberi jalan keluar, maaf jalan lain oleh Tuhan kita. Pergumulan munuaing, aduk tantangan ya dupiha munuaing, ayo
beri waktumu bertemu dengan Tuhan, lalu dengarkanlah. Di situ akan ada jalan keluar yang akan kita tempuh. Alani paringgas bema marminggu, iparinggas bema tu pertangyangan, iparinggas bema martangiang, mabigi renungan pagi, mabigi renungan malam. Mauliate mangasungonna kubigi gurasan yakka renungan-renungan ini ido akaruas ni uriata ya sampai tu pondok bambu. Alera pula pondok bambu HP dosian YouTube boy dibigi akadongan di luar ni HKBP Resort Jakarta. Tapi prinsipnya ayo rajin giat bertemu dengan Yesus, dan di saat kamu punya pergumulan akan diberi jalan lain untuk kembali. Tuhan memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang penuh kasih, yang memberikan dirimu menjadi manusia, dan itulah yang kami peringati di saat Yesus anakmu lahir ke tengah dunia. Dan itu memberikan kepada kami gairah yang baru. Walaupun ada pergumulan tantangan yang sulit dipikirkan, sama seperti orang Majus yang punya dilema ketika mereka harus kembali. Tapi Tuhan berikan juga tuntunan, jalan lain menuntun mereka kembali sehingga bisa kembali dengan baik. Dan Yesus yang mereka lihat pun bisa tetap aman pada saat itu. Tuhan, biarlah itu juga yang memotivasi kami dalam perjalanan hidup kami. Gambaran kegelapan ke depan di tahun 2023 ada didengung-dengungkan oleh para analis ekonomi terutama. Tapi melihat situasi yang ada di sekitar kami pun, dari gejala-gejala alam, akan banyak juga tantangan, akan ada juga bahaya ancaman. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu, giatkanlah kami untuk senantiasa bertemu dengan Engkau, dan di saat itulah kami memperoleh pencerahan, tuntunan jalan keluar dari pergumulan kami. Terima kasih ya Bapak, berkatilah kami semua, berkati panitia yang telah mempersiapkan acara ini, baik mulai dari perayaan Advent, demikian juga Natal, bahkan nanti sampai tahun baru lagi. Berkati semua warga jemaat-Mu di tengah-tengah kesibukan bekerja sepanjang hari ini, masih berbagi waktu untuk boleh bersama-sama di gereja dan juga melalui live streaming. Terima kasih Bapak, berkatilah kami semua. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Di saat kita menyanyi, kita menyerahkan persembahan kita, kantong kedua untuk Radio Bonapa Sogit HKBP. Di Bethlehem telah lahir.
kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana tadi pemberitahuan bahwa kita masih tetap di tempat ini karena panitia masih ada menyampaikan 1-2 hal untuk kita semua, bahkan sampai acara untuk doa makan nanti. Dipersilakan kepada panitia.
Acara selanjutnya Upasa Tamima Tuinang Dewan Diakoni Sosial. Satabi amanginang songon naung tak sepakati hudul majoita dengan tenang. Tes ya. Horas marita saluna mangina dot sude nadi bagas joron. Selamat hari Natal marita saluhutna. Di bagasan Natalon kita bersukacita. Sian Huriata HKBP mangalian sukacita manangsi palas rohado tuaka janda duda dot anak yatim piatu secara simbolis jadi dison adong ngahu ujo kami manon sian inang tujolo molo na asing nean non sian sintua wikma pasahaton. Jadi sukacita mahita nang pesa sadia sina alai di pasu-pasu Tuhan ma diberkati Tuhan. Semoga kita semua sehat, panjang umur, Tuhan memberkati. Upo johami ma inang nyonya siaan boru simarmata sianuik onom. Inang sintua nyonya siagian boru panjaitan sian uik sia. Dot inang sintua nyonya Tambunan boru Simanjuntak. Hundak kami tujolo. Tiga aja. Oma secara simbolis upasa taima tuinang sehat inang dot panjang umur. Malah tenang dah. Salam. Upasata mima musetu amang pahala sirait. Kuis berhadiah. Ngedi amang. Tepuk tangan majohita sasudena. Amang pahala. Salam, Amang Pahala di mana Kak, Amang?
Tolong dong Amang Samuel, Amang Sebuta dulu. Amang Pahala Sirait mana? Siap-siap kan. Cik. Mic-nya kurang panjang nih. Horas. Shalom. Ito kamu nakin macam mana dramai? Hah? Tabuhian. Lebih-lebih bisa nama laksak sangat. Jadi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan panitia, liano ni panitia do songo si palas roha, dihita amanami do inanami yang betul-betul mengikuti drama itu dari awal. Bagi yang bisa menjawab, nanti akan diberikan semacam kenang-kenangan kepada kita. Ada 5 ini. Oleh karena itu, saya mohon bantuan dari pemain drama yang tadi untuk maju ke depan. Saya mohon kesediaan Nai Taruli, Nai Linggom, Doho Nai Sorta. Tolong maju ke depan. Nai Taruli, Nai Linggom, Doho Nai Sorta. Ini Nai Taruli. Mohon dimaklumi tadi, sebetulnya tidak sampai 1 bulan kita tidak sampai 1 bulan kita latihan ya. Ya, jadi harap dimaafkan kalau ada kurang-kurang lebih sempurna kalimatnya. Ya. Tolong saya dibantu oleh Nai Taruli, Nai Sortado, Nai Linggom. Siapa yang duluan mengacungkan tangan? Yang duluan mengacungkan tangan dan bisa menjawab, maka dialah yang berhak menerima souvenir dari mereka bertiga. Siap-siap ya. Hanya ada 5 ya. Dan semua boleh bebas menjawab. Ini ya. Cik. Ya, agak ke tengah ya. Nah, ini dia. Ngajelas sebebere kamu. Ngajelas sebebere kamu. Iya, karena ini kan sudah selesai acara ibadah ya. Jadi artinya kita sudah lebih rileks. Saya mohon siapa yang duluan menjawab. Pertanyaannya adalah, berapa sebenarnya anak dari Nai Taruli? Ya. Berapa? 5. Oke, Nai Taruli betul 5 anaknya. Ya, tolong dikasih oleh Nai Taruli hadiah kepada. Berarti nyimak tadi ya. Nyimak tadi ya. Ini, iya. Oh, sini Nang, sini Nang. Sini Nang. Iya.
Iya. Foto, mungkin someday jadi besaran sama Netaruli. Oke. Baik, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Ada 3 anaknya Nesorta. Siapa saja namanya? Siapa saja namanya? Ayo, ayo. Ada 3 orang. Ada 3 orang. Tunjuk tangan. Ya, siapa? Nesorta. Betul enggak merasa punya anak ada si Mincing? Enggak punya, enggak. Siapa? Siapa? Sorta, Rugun, Ica. Nesorta ya? Betul enggak? Bukan anaknya itu. Jangan ada kau. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Iya? Kalau nggak ada yang tahu nanti Nesorta yang ambil sendiri buat diri sendiri. Ada yang tahu? Mungkin Inang Pendeta tadi nyimak. Siapa nama dari Nesorta? Ada 3 orang. Nama anaknya ada 3. Ada yang tahu? Yang di belakang tahu nggak? Tahu? Iya. Oh, ini si Linggom namanya. Ini sebenarnya sosok si Linggomnya. Kenapa Linggom? Iya. Linggom menyebutkan nama anaknya Nesorta adalah Sorta, Binsar, dan Mario. Silakan Nesorta serahkan kepada si Linggom yang di belakang. Iya, maju sini deh. Iya, maju. Iya. Kalau ini namanya Linggom Tambunan ya. Oke. Iya. Baik. Yang ketiga. Terima kasih ya. Ya, difoto dulu karena ini perlu untuk pertanggungjawaban ke dunia dan akhirat. Oke. Sederhana saja. Apa pendidikan Rugun dan Ica? Rugun sebagai apa? Ica sebagai apa? Pendidikannya apa? SD, SMA, SLB aja sekalian. Hah? Ica SMP, Rugun SMA. Betul. Ayo sini. Iya. Silakan yang punya anak kasih hadiah. Ayo maju ke sini. Ayo. Makasih ya. Oh, pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dunia dan akhirat. Iya. Oke. Ada berapa lagi? 2 lagi. Ya. Di kota manakah kampung dari Nairugun, Naisorta, dan Nailinggom? Di mana? Banyak banget yang bisa. Siapa yang jawab duluan ya? Oh ini yang duluan. Iya itu. Iya betul dari Persea. Iya silakan maju Nang. Aslinya dari Persea bukan? Tetangga dari Persea? Enggak juga ya. Oke, pertanggungjawaban dunia dan akhirat. Makasih ya. Baru apa? Oh, baru Silalahi. Iya. Enggak ada saudaraku sih Silalahi, baru malam ini ketemu Silalahi. Yang terakhir, siapakah pemeran namanya ya? Siapakah pemeran dari Nailinggom?
Nama lengkapnya? Ah? Apa? Mary Louisa. Tadi aku nyebutnya nggak Mary Louisa loh. Bukan. Bukan. Kurang lengkap, kurang lengkap. Mary Nabi Tupulu betul, Nabi Tupulunya benar. Kurang lengkap. Terus apa Pak lengkapnya Pak? Lengkapnya apa panjangnya? Bukan Mary Nabi Tupulu. Hah? Salah, aku tadi nggak menyebut itu. Nah, betul. Nyonya Mary Manurung Boru Nabi Tupulu. Iya, nama nggak boleh salah. Silakan Nyonya Mary Manurung Boru Nabi Tupulu maju ke depan. Iya, terima kasih. Ya. Terakhir, ini kepada panitia ya, yang dapat ini dapat nasi kotak 2. Ya, siapa penulis skenario dan sutradara acara ini? Siapa Dan? Aku ya. Iya. Nanti aku yang kasih sama Inang ya, ditambah dengan 50.000 dari saya. Oke, dari saya cukup ya. Terima kasih, sampai ketemu Natal tahun depan. Iya. Iya, Inang Ketua, acara kita selanjutnya apa? Iya, kita panggilkan MC kondang kita, Bapak Si Hombing. Mau lihat ma dia mang sirait. Aleno perlu mau lihat ma di Tuhan Yesus. Ano mulak kamu, adong dalam nama cet, adong ku dalam nama muli betu hatai. Itu kan? Unang susah mau nama cet, karena Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Jalan penuh dengan sukacita. Amin. Napa dua homma molomangan tong diingot nasomangan. Artina ikut kaya bis dudani. Itu kan ala gudang do nasomangan. Napa tolu homma tabu matong sampah ta itu ingananna. Molo ijabu betalang batong mata bae sampah hidinganan na ijabuta. Dan mangate damanginang da las marata saluna sonang sohari borua kita di bagas tabe laho manomu tahun baru, tahun yang penuh dengan jalan sukacita, amin. Halak maresesi anggohita tetap do di jalan yang terbaik. Asa marsi panganok kita, jalan mulak kita panitia tanunga mengarade di Joluan, tertib mahita, sudah udah potan. Husukku nakin lubi do gudang amangin do. Jadi sudah potan. Una pala berdesaka kita damang dainang. Ayo kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur untuk Bapa di surga dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapak untuk Natal Pesta Paduahon, Natal gabungan Nihaka BPK Nolong, nunga hulau kami di bagada dame, di bagasa Lastiroha, dan bisa berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah firman Tuhan yang kami bawa pulang ke rumah masing-masing, bahwa Tuhan selalu menunjukkan jalan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dongani masude ruas nih hagabi karnolong, di sude luat nama ragami, Arya doh borngin tangamu naga jagiba makaul hami, asa marhapo satu hami, di sude panggul miton ningolunami. Sian namemet rodi nama godang,
Roh dina tua tonamnya kalansia donganima boi mahubulu sami tahun naburuhi maheahi tahun nebaru tunggurang pe persorion tunggurang pe kana masa hudapotami alai rabdo Tuhan mahami boi madalani donganima sudi panitia donganima sudi parhalado donganima sudi amang nang inang paditanami di sadok portibio asararat mahatami marhite Kristus naung tubuh di tonga-tonga nami atau kali Tuhan neng mulak mahami pataru mahami di bagasan dame nasyakoi rade si panganon si inumon pinatupa asido tolong niroam laho panganon nami pasu-pasu maon asa gabi gugune baru tau hai pasot tuganup hami namangat tosa dongani sudi keluarga nami solot ale-ale nami nasuboi mangan rap do tami tikion alanya kahapogoson bencana do nasing bae masongon las niroha namion las niroha ninasida atau ngali Tuhan satu madaging doto dinami marite Kristus Yesus martangiak kami tuho amen didok na tua-tua si titik masih gopa golang-golang pangarahuna tung songoni penatupa segodang ma pinasuna dihamu amang panitia nami do ina nami denggama atur hamu alai dung saya marsi panganon kepada panitia untuk kita foto bersama kepada seluruh panitia dengan amang pendeta, inang Buson Mahita